waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa. Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh menyertai kami sampai pada saat ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikanlah kami pencerahan pengertian, supaya firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11a. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11a. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berangan-angan sekiranya kita bisa memutar waktu yang kita utar kembali, kita putar waktu masa lalu kita untuk mengulang beberapa peristiwa yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia, ataukah mengulang masa lalu yang menyedihkan di masa lampau, agar kita mampu memperbaiki hal-hal yang menyedihkan itu di masa lampau. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, realitanya dalam kehidupan kita hanya menjalani kehidupan, saudara. Kita tidak dapat berkuasa untuk mengulang masa lalu kita. Masa lalu kita tidak akan bisa terulang lagi. Masa kecil kita tidak akan terulang lagi karena kita sudah besar, sudah dewasa. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah berdaulat melakukan segala sesuatu di masa lampau kita. Karena itu marilah kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang mengatur masa depan dan masa lalu kita, saudara. Salomo di dalam teks ini menyampaikan, saudara, bahwa dalam masa yang dijalaninya, yaitu masa tua, itulah sebabnya dia menulis pengkhotbah ini dengan tujuan, saudara dikasihi Tuhan. Ia memberikan nasihat kepada orang-orang percaya supaya secara bijaksana, penuh dengan pengertian, penuh dengan hikmat untuk merespon terhadap segala sesuatu yang akan terjadi sekarang, bahkan di waktu yang akan datang, supaya kita sebagai orang percaya bisa mengambil sikap yang tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita sekarang ini, bahkan
tantangan-tantangan kehidupan kita di waktu yang akan datang. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, melalui tema kita pada saat ini, yaitu indah pada waktunya. Tema kita indah pada waktunya, saudara. Kita akan melihat ada 3 kebenaran yang akan kita renungkan. Bagaimana Tuhan mengatur hidup orang percaya indah pada waktu. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, orang percaya harus meyakini segala sesuatu ada masa. Segala sesuatu ada masa, ada waktunya, saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Semua peristiwa dalam hidup manusia, dari lahir sampai pada waktu mati atau meninggal, semuanya, segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan di ayat yang kedua dan yang ke-8 dalam Pengkhotbah. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, saudara. Jika kita memaknai waktu dari sudut pandang Allah, maka kita akan mempergunakan setiap waktu secara bertanggung jawab dan penuh dengan hikmat. Maka kita akan menikmati masa-masa di mana Tuhan membuat kita bahagia, saudara. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, indah pada waktunya. Yang kedua itu Allah punya rencana yang indah. Allah mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, merupakan sebuah pengakuan akan kedaulatan Tuhan yang tidak pernah bersalah, saudara. Di dalam memelihara hidup kita, di dalam memimpin setiap langkah-langkah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Allah memberikan kedaulatan, Allah yang kekal, yang abadi. Allah memberikan kepada manusia hati nurani yang mau bergantung kepada Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan, dengan rancangan yang indah. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai, rancangan yang penuh harapan, rancangan yang kekal. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, hidup di dunia ini kita akan diberikan oleh Tuhan persiapan bagi kita hidup untuk melihat masa-masa datang yang penuh harapan bersama-sama dengan Tuhan. Rancangan Tuhan indah pada waktunya ketika kita selalu berharap, ketika kita selalu setia bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, indah pada waktunya, saudara, akan terjadi indah pada waktunya ketika orang percaya takut akan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berdaulat, yang mengatur kehidupan setiap orang percaya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14 menegaskan kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Ia mencakup masa lalu, masa yang terdahulu yang sudah kita lewati. Allah juga berdaulat mengatur masa depan kita, saudara. Allah telah merancang bagi kita secara pribadi perjalanan hidup kita yang penuh dengan tujuan, yang penuh harapan, yang penuh dengan damai sejahtera oleh Tuhan. Tetapi semuanya itu dirancangkan kepada orang-orang yang takut mengandalkan Tuhan, tidak sombong, saudara. Orang yang tidak sombong, orang yang tidak bergantung kepada dunia ini, orang yang tidak mentua hati, orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Ketika orang takut akan Tuhan, orang itu akan
mengalami pertolongan, mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Implikasinya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama saudara, masa hidup seperti yang kita jalani saat ini. Adakah masa yang kita dapati bagaimana perbuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita? Dan yang kedua saudara dikasih Tuhan, adakah kita memandang masa ini, masa depan ini, masa depan kita dengan menggunakan cara pandang Allah ataukah dengan cara pandang pikiran manusia? Ketika kita memandang dengan cara pandang Allah, maka segala sesuatu indah pada waktunya saudara. Dan yang ketiga, apa tujuan tertinggi Allah untuk merancangkan masa depan kita? Untuk saya jalani sekarang saudara. Kita berpikir apakah tujuan Allah merancangkan masa depan kita? Apakah tujuan kita Tuhan izinkan kita hidup sampai pada saat ini dalam mengikut Tuhan, ada rancangan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom.